Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Senin biasa yang ke-28. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita menanggapi kasih Allah dengan merefleksikan hidup kita setiap harinya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, semua orang Kau sayangi dan Kau panggil masuk ke dalam gerejamu, bersatu dengan Yesus putra kesayanganmu. Kami mohon Kau jaga dan Kau lindungi, demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yesus yang menyampaikan bahwa orang-orang seangkatannya itu merupakan angkatan yang jahat karena tidak mendengarkan atau mungkin juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tentu dalam beberapa bacaan hari ini, terutama bacaan mingguan, kita mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan yang intinya menyindir orang-orang Yahudi pada waktu itu, dengan perumpamaan dua orang anak, dengan perumpamaan para pekerja di kebun anggur, perumpamaan yang kemarin minggu, perumpamaan raja yang mengadakan perjamuan nikah. Kita juga mendengarkan bagaimana Yesus itu setiap kali melakukan perbuatan yang baik pun itu masih saja dicurigai. Yang kita dengarkan minggu lalu, dia mengusir setan, dikira mengusir setan dengan kuasa penguasa setan, yaitu Beelzebul. Maka apapun yang dilakukan oleh Yesus, baik perbuatan baiknya, sabda-sabdanya yang mengajak untuk kembali kepada Allah, masih saja dicurigai. Dan tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus menyampaikan tanda Nabi Yunus dan kisah Ratu dari Selatan. Nabi Yunus itu mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Nanti bisa dibaca di kisah Nabi Yunus dalam Perjanjian Lama. Tidak ada tanda yang spesial sebenarnya dari Yunus, kecuali dia dimakan ikan 3 hari kemudian bisa keluar. Tetapi orang Niniwe itu tidak tahu tanda itu dan hanya mengerti bahwa mereka diminta bertobat oleh Allah. Dengan pewartaan itu orang Niniwe bertobat. Sama Ratu dari Selatan itu ingin melihat kemuliaan Salomo karena mendengar kabar burung, dan setelah melihatnya, melihat apa yang dilakukan oleh Salomo, para pekerjanya, para pegawainya, istananya, akhirnya mengakui kemuliaan Salomo. Ini ingin mengatakan bahwa Yesus sudah bersabda dan sudah melakukan banyak hal kepada orang-orang angkatannya, tetapi toh mereka juga tidak merasakan kasih Allah dan tidak mau berubah menjadi lebih baik. Yang ada justru mempertanyakan terus-menerus. Para Romo, Bapak Ibu, Suster, Bruder, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami Yesus itu bisa jadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa jadi kita menjadi orang-orang yang seperti angkatannya Yesus. Kita sudah dicurai rahmat begitu banyak oleh Tuhan. Kita sudah didampingi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kadangkala rahmat itu tidak terasa atau mungkin tidak dirasakan. Karena seringkali Allah baru disadari kehadirannya saat kita merasa susah atau berat, baru kemudian ingat, oh ada Tuhan sendiri. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa setiap hari Allah mencurahkan rahmat dan berkat. Pertanyaannya, kita merasakan itu atau tidak? Atau kita baru mencari Allah saat kesusahan? Maka kadang-kala tidak heran gereja itu lebih penuh kalau masa ujian, gereja itu lebih penuh kalau banyak orang yang tertimpa masalah. Tetapi ketika hal-halnya bekerja seperti biasa, lupa bahwa berkat itu sudah diterima dari Tuhan sendiri. Maka hari ini marilah kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sungguhkah kita menangkap kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari?
tidak perlu menunggu masa-masa yang sulit, tidak perlu menunggu masa-masa yang susah, tetapi setiap harinya Allah sudah mendampingi kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.